DPRD Kota Malang kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024. Dari laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Malang, pendapatan asli daerah Kota Malang di tahun 2024 yang semula dari rancangan APBD sebesar 813 miliar 740 juta rupiah menjadi 970 miliar 521 juta rupiah atau bertambah 156 miliar 780 juta rupiah. Selain adanya penambahan PAD Kota Malang, Banggar DPRD Kota Malang juga mengusulkan kenaikan gaji pada pegawai non-ASN. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran atau Banggar terhadap rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2024 berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Imade Riandiana Kartika diikuti oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Sekda Kota Malang, Kepala OPD serta Direktur Perusahaan Umum Daerah Kota Malang. Pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Malang Rahman Nurmala untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Banggar terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2024. Dalam laporan hasil pembahasan Banggar DPRD Kota Malang, terdapat 31 poin hasil pembahasan, di mana Banggar DPRD Kota Malang melakukan penyesuaian pendapatan asli daerah Kota Malang di tahun 2024 yang semula dari rancangan APBD sebesar 813 miliar 740 juta rupiah menjadi 970 miliar 521 juta rupiah atau bertambah 156 miliar 780 juta rupiah. Selain penyesuaian dan penambahan PAD Kota Malang di tahun 2024, Banggar DPRD Kota Malang juga menambah anggaran pada sejumlah dinas di pemerintah Kota Malang. Banggar DPRD Kota Malang juga mengusulkan kenaikan gaji pada pegawai non-ASN sesuai upah minimum kerja yang ditetapkan pemerintah Kota Malang. Usai penyampaian laporan hasil pembahasan Banggar, PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan bahwa adanya penambahan target PAD Kota Malang yang sebelumnya turun dan namun dalam pembahasan dinaikkan. Kenaikan target PAD tersebut berdasarkan keinginan dan kebutuhan di tahun 2024 mendatang. Terkait dengan kenaikan gaji pegawai non-ASN, PJ Wali Kota mengatakan bahwa terkait pegawai non-ASN selama ini masih di bawah UMK. Untuk itu perlu dilakukan sinkronisasi dengan UMK di Kota Malang sehingga menaikkan gaji pegawai non-ASN sesuai UMK yang ditetapkan Kota Malang. Banggar itu kan sudah pembahasan dengan KPD. Jadi beberapa hal yang menjadi keinginan dari Banggar, kemudian dari klasifikasi oleh KPD, dan akhirnya dari penyampaian Banggar tadi jadi dengar bersama kan. Mungkin yang paling kelihatan ada penambahan dengan target PAD yang kemarin turun, sekarang kita sudah tambah, dan tentunya ini juga dengan perhitungan yang sangat cepat ya. Akhirnya mau tidak mau ya kita sepakati kita bertambah dengan target itu yang 155. Melihat itu kita berupaya dari berbagai macam untuk bisa ya, itu kan berdasarkan keinginan dan kebutuhan gitu lah, bisa kita mencukupi lah segala betul dari keinginan baik dari Banggar maupun dari kita. Jadi yang tadinya dari 600 miliar menjadi 800 itu? Iya, kita tambah 150. Adanya ya 156. Ya dari TPOK ini kita mencoba untuk bisa menilai jasa mereka ya. Nah, akhirnya melihat bahwa seperti kemarin terkait dengan UMK kan juga masih di bawah ya. Dan dari situ kita mencoba dengan mensinkronkan dengan MK yang ada di Kota Malang, termasuk juga mengenai latar belakang pendidikan. Kita akan coba ya, jadi kalau kemarin antara SMA dengan sarjana dengan SMP kan sama. Nanti kita mencoba mungkin untuk melihat memang kita membutuhkan TPOK itu. Sementara Ketua DPRD Kota Malang Imade Riandiana Kartika mengatakan kenaikan gaji pegawai non-ASN ini merupakan usulan dari fraksi.
Dan DPRD Kota Malang mendapat surat tembusan bahwa pemerintah Kota Malang tidak boleh melakukan perekrutan baru tenaga non-ASN. Dari hal tersebut di Kota Malang sendiri terdapat pegawai non-ASN yang sudah lama mengabdi, namun gaji mereka masih di bawah UMR, sehingga DPRD mengusulkan kenaikan gaji sesuai standar UMK Kota Malang. Dengan kenaikan gaji pegawai non-ASN, Made berharap tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat dan dapat mengurangi angka kemiskinan di Kota Malang. Terkait dengan penambahan target PAD di tahun 2024, Ketua DPRD mengatakan bahwa dari hasil pembahasan Banggar dilihat adanya potensi penerimaan PAD Kota Malang dan menyisir beberapa pendapat ditemukan adanya kenaikan, sehingga adanya optimisme untuk menaikkan PAD di tahun 2024. Di awal mulai dari kebijakan umum anggaran, sudah ada usulan dari fraksi. Kita mendapat surat tembusan dari Pak RD bahwa pemerintah Kota Malang, yang saya tahu ya, entah itu seluruh Indonesia atau yang kami tahu hanya untuk Kota Malang, tidak boleh ada perekrutan baru tenaga non-ASN. Artinya ini sudah mulai ada penertiban. Padahal di kita itu sudah ada tenaga non-ASN yang sudah mengabdi 25 tahun, 20 tahun, 15 tahun, bahkan yang sedikit itu 5 tahun. Ya. Di sini kita melihat gaji mereka masih di bawah UMR, kemudian 2.940.000. UMR atau UMK, Pak? UMR. Regional Jatim. Iya, masih di bawah kita. Artinya kita kemudian kalau dengan UMK kota malah jauh kita di bawah. Padahal kita ini sering di Dewan mendebatani untuk pengusaha nakal yang membayar gaji di bawah UMK. Itu dasarnya kami. Kemudian kita berhitung dan ini mumpung ada penertiban, sekarang sudah dibuat database, tidak walaupun meninggal dunia ataupun mengundurkan diri tidak boleh diganti. Nah, ini dengan dasar ini berarti sudah kekunci datanya. Tidak akan mungkin ada penambahan. Maka kami mencoba mengusulkan. Nah, kami mengusulkan untuk adanya kenaikan minimal standar UMK. Kemudian ditindaklanjuti oleh BKSDM bidang kepegawaian dengan menghitung lagi non-ASN yang SMA ke bawah itu 3.200.000, kemudian yang S1, S2 tertinggi sampai 3.500.000. Sekarang hitungan yang sudah dibuat, kami dibahas pembahasan badan anggaran dengan DAPD menyetujui itu. Totalnya berapa, Pak? Masa kerjanya katakanlah di atas 25 tahun, tapi mereka ijazahnya SMP. Apakah itu harus disebarkan dengan yang ijazah ini? Bukan. Masa kerja itu bagian dari kita nanti segera, karena mereka yang masa kerja lama rata-rata kan sudah ijazah SMA. Kita prioritaskan mereka untuk mendaftar P3K. Karena daripada menurut hemat kami, daripada kita mencari tenaga baru, lebih baik kita menaikkan mereka untuk ikut tes. Caranya gimana? Tentu saja BKSDM untuk memberikan bimbingan tes terhadap mereka supaya nasib mereka bisa baik. Kalau P3K itu minimal gajinya kan sudah 4,5 juta. Artinya ini kita akan melihat efek domino langsung daripada kenaikan pendapatan ini agar berimbas pada daya beli. Karena ini akan langsung berimbas pada UMK, kemudian juga yang paling bawah, masyarakat paling bawah penghasilannya. Nah, ini dengan harapan ini tingkat kesejahteraan di Kota Malang akan meningkat, bagian dari kita mengurangi angka kemiskinan di Kota Malang. Total anggarannya untuk penambahan ini, Pak? Penambahannya sekitar 24 miliar sekian, ya 24 miliar sekian. Itu kalau kita nanti, tapi sebelum ada penertiban tidak boleh penambahan, kami tidak akan berani. Tapi begitu ada penertiban dan database itu, kemudian ada aturan walaupun dia mengundurkan diri tidak boleh diganti. Nah, ini juga mengunci, karena yang kita lakukan kalau ini naik setiap tahun akan naik terus. Betul. Efektif mulai kapan, Pak? Mulai Januari 2024. Jadi kajian Januari itu sudah Sudah. Ya, ini bagian dari perjuangan kami untuk Wong Cilik. Ya. Pak, yang terkait target PAD, Pak, yang dinaikkan. Target PAD begini, kami melihat di awal bahwa ada potensi
dengan Raperda PDRB yang segera akan disahkan awal 2024, kami menyisir beberapa pendapatan, ketemu angka 156 miliar sekian. Sehingga dari Bapenda yang semula di 650 bisa ke angka 806 sekian miliar, itu menunjukkan bahwa ada optimisme di kita untuk menaikkan itu. Dan justru di tahun 2025 kita harapkan dengan masuknya pajak kendaraan bermotor ke kota, itu penghasilan kita sudah di atas 1 triliun. Lihat ini kita harus mengimbangi bahwa minimal PAD kita itu sekarang targetnya sudah PAD secara keseluruhan di angka 970 miliar sekian. Nah, kita optimis di 2025 sudah bisa menembus di angka di atas 1 triliun ya. Sementara setelah penyampaian laporan hasil pembahasan Banggar terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2024, rencananya DPRD Kota Malang akan melakukan pengesahan Ranperda APBD tahun anggaran 2024. Tim Liputan DPRD Kota Malang melaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.